Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seolah-olah jawaban salam ibu-ibunya masih pada penuh keraguan. Padahal ustadz yang ceramah mukanya kayak Aliando. Kok jawaban salamnya kayak nenek-nenek bisulan moped. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mubdi'il awakhiri wal awail. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi bi awdahid dalail al-mawsufi bi ashrafis syama'il wa ala alihi wa sahbihi dhawil fawadili wal fadail amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan para muqaddam tariqah Tijaniyah, para asatiz, para kiai, para imam wazifah dan hailalah, ikhwan wal akhwat, fuqara Tijaniyin, yang mudah-mudahan kita semua mendapat keridhaan, keberkahan, kemuliaan, ampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang kita muliakan Habibuna wa mahallu muddina Al-Kawkabul As'ad wa Barkatul Amjad Sayyid Wali bin Duwaina Matta'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana Allahu bi'ulumih. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus Al-Habib Salim Al-Haddad, Al-Habib Abdul Razzaq At-Tayyib, Al-Habib Ruhul Kis Ba'adud, keluarga besar Al-Habib Muhammad Al-Marhum Habib Luqman bin Muhammad At-Tayyib, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi manfaat besar yang mereka berikan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Hashim Sayyidina Hamzah, yang mudah-mudahan segala hajat beliau beserta keluarga besarnya diijabah dan dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan wal akhwat Tariqah Tijaniyah rahimakumullah, sudah banyak apa yang kita dapatkan dari guru kita Sayyid Wali bin Duwaina tentang bagaimana dalil-dalil perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan hanya mengamalkan, tetapi kita tahu dalilnya. Kalau ngamalin doang kagak tahu dalilnya, itu lama-lama dibawa sama setan kedir. Itu berarti maksudnya. Alhamdulillah beliau telah paparkan bagaimana dalil ulama-ulama al-mujizin yang membolehkan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita kumpulin sedunia, atau mungkin kalau sedunia kegedean dah di Bogor aja, antara orang atau ulama-ulama yang membolehkan, menganjurkan perayaan Maulid dengan yang tidak banyakkan yang mana?
Banyakan yang membolehkan tuh kalau kita kumpulin dia paling berapa orang. Kalau kita mau kesel sama dia, jangan kata kita pukulin, kita cubit pada emot semua. Sebab luar biasa dalilnya tadi sudah diterjemahkan. Karena tihin sakhratan yauman liyabliqaha wa lam yudirha wa auha qarnahul wa'ilu. Mereka-mereka yang kagak demen dengan maulid, membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan, anggap aja udah kayak kambing kacang yang lagi stres. Dia badukin sama tanduknya, batu yang besar, bukan batunya yang pecah, pala lo yang rontok. Lah tahun batu gede, tuh kambing stres dibadukin mulu tuh batu. Bukan batunya yang pecah, palanya yang koplok. Ini luar biasa. Dalilnya kita udah dengarkan bersama. Subhanallah, nggak ada kemuliaan yang terbesar menjadi rahmat Allah di alam ini melainkan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya kita semua yang hadir pada tempat ini, orang di dunia semuanya Allah kasih jatah umur 1000 tahun masing-masing. Nyanggup umur kita 1000 tahun. 60 tahun aja udah bengek, penyakit macam-macam, segala penyakit kurang asam. Umur 60 gigi udah pada nggak ada aki-aki lagi tahlilan. Dia makan tahu, dia bikin aduh. Kok tahu ada tulangnya? Bukan tulang, gigi lu copot. Seandainya kita Allah kasih umur 1000 tahun, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap hembusan napas, kita memuji, menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Pujian kita, pujian makhluk yang ada di alam yang tak pernah henti-hentinya menyanjung Nabi kita Muhammad SAW, belum sampai pada hakikat keterpujian keluhuran yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaikan pembocor, air pembocor di depan jalanan rumah kita. Itu airnya udah limpas, udah meluyah, kata orang Betawi. Kita mau tambal sama dedek. Lah air pam udah meluyah, udah pada limpas. Masa kita tambal sama dedek? Kata orang Betawi, kagak kebedah, kagak kesumbat. Air yang udah kemana-mana. Itu kalian sudah. Kita puji, kita sanjung. Pujian kita, Allah kagak ngambil untung waktu kita wirid. Nabi kagak ngambil untung, jangan kata ngambil untung bolak balik modalnya kagak. Makanya Allah banyak dalam ayat Al-Quran memuji beliau karena Nabi. Nah karena Allah Ta'ala sajalah yang tahu hakikat kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Makanya Allah banyak puji Nabi kita. Enggak ada Nabi yang Allah panggil dengan sebutan kemuliaan melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang lain Allah panggil namanya doang, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Yunus. Tapi memanggil Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhan nabiyyu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Seandainya nama Nabi disebut, pasti ada embel-embel pangkat beliau, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan seterusnya. Sampai para jemaah sekalian yang kita kagak pikirin, kagak disangka, kagak dinyana. Apa nama-nama kemuliaan Allah pinjamkan buat memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji akhlak Nabi. Allah pinjamkan istilah, terminologi Asmaul Husna, memuji akhlak Nabi. Bukan Allah kata has.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun dalam ayat tersebut, raufun dalam ayat tersebut, rahimun dalam ayat tersebut. Yang kita kenal adalah sebagai nama Allah, tapi pada ayat-ayat itu nama-nama tersebut bukan nama Allah, tetapi Allah pinjamkan nama kemuliaan tersebut buat memuji, menyanjung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hadiri maulid di berbagai tempat semata-mata kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga kita merayakan di rumah Sahibul Bait Zawiyah Tijaniyah Ainul Maudi. Kita merayakan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada dua kesimpulan para jemaah sekalian. Singkat aja ya, jangan lama-lama, sebab takut nasinya udah jadi rongginang. Ya, singkat aja. Paling tidak ada dua kesimpulan loh. Kita merayakan maulid di mana-mana itu. Yang pertama, kita jadikan ajang introspeksi sejauh mana kita telah mengamalkan akhlak-akhlak perangai mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, akhlak jadi tolak ukur. Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman imannya, tolak ukurnya adalah akhlaknya, bukan jenjang pendidikannya bererot, LC lahiran Cakung, MBA, MA, gelar apa lagi? Dokter Ambles, gelar hambal dia. Tapi yang jadi tolak ukur adalah akhlak kita, bukan hartanya yang banyak, bukan tampangnya yang cantik. Ya, saban yang lihat dia pada demen. Cowok ngeliat kepincut, pisang tepok, pisang lempeneng, beli acar di ujung kulon, neng montok abang pengen udah punya pacar apa belum? Hancur hatiku, kata Habib Salim gitu. Iya. Akhlak jadi tolak ukur. Nih ada ada dua orang. Yang pertama ganteng, ada sama dia, kaya ada sama dia, pinter ada sama dia. Tetapi satu, akhlaknya bejat. Kalau ngomong nyakitin, kalau ngomong tuh omongan beracun. Agak ada enak-enaknya kalau denger omongannya, ketus. Kalau nemuin orang kagak pernah senyum, tuh senyum, mukanya udah kayak orang mau berak. Lah perempuan biar kata cakep. Kalau jarang senyum, apalagi si jarang kena air wudhu, apalagi si jarang ngeliat mushaf, ya enggak? Lah mukanya asem. Lah kalau mukanya aja asem, apalagi keteknya. Nih, ada orang pertama ganteng atau cantik, ada sama dia, kaya ada sama dia, pinter ada sama dia, cuman sayang akhlaknya bejat. Tukang bohong, tukang tepuk, macam-macam dah. Yang sifat-sifat jelek dipiara sama dia. Tapi ada lagi satu orang jelek, miskin, goblok, tapi akhlaknya bagus. Kalau sama laki, basa-basinya luar biasa. Sama tetangga ketemu, assalamualaikum, senyum dah. Ini walaupun dia jelek, dilihat mukanya udah hitam, nilainya 6, itu juga udah dikatrol sama napas-napasnya.
Tapi alhamdulillah ketemu orang senyum. Kan senyum diajarin sama Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyumnya engkau waktu bertemu dengan saudara-saudaramu merupakan sedekah. Laki tukang ojek pulang ke rumah bininya bawa duit goceng, masya Allah. Tukang ojek sekarang kan nasibnya belum ketahuan. Kalau penumpang lagi banyak, ya banyak dapatnya. Tapi kemarin di kampung saya tukang ojek bisa dapat sehari 7 juta, masya Allah. Rezeki orang kagak sangka kagak nyana. Udah belang gampang diburu, nasib orang siapa yang tahu. Tukang ojek ngojek sehari dapat 7 juta. Dia pulang ngojek, dia cuci motornya, dia jual 7 juta. Ngojek dulu makan, potong aja sih. Ini tukang ojek pulang bawa duit goceng. Bininya ngamalin akhlakul karimah. Apa dia omelin tuh laki? Dia terima. Orang kalau dia solihah ngamalin akhlak Nabi, subhanallah, laki segala-galanya. Dia kata jelek, petot, hitam, budi. Dia datang bawa duit, dia terima. Kenapa? Ngamalin akhlakul karimah, punya sifat qanaah. Apaan itu qanaah? Ru'yatul qalil katiran. Melihat yang sedikit kata dia banyak. Matanya dia pakai kacamata pembesar, dikasih 5.000 melatinya, dia kata 5 juta. Bisa ngamalin begitu. Begitu pulang tuh lakinya juga bingung. Nih gojek, udah bang gampang, abang kerja aja lagi. Tuh goceng dibikinin, dicariin lauk. Begitu lakinya pulang kaget, diangkat tutup saji, ada pecah oncom. Bininya dipanggil lakinya, neng itu duit goceng bakal apa nanya? Lah ini pecah oncom. Lah pecah oncom mau goceng? Iya, beli oncom 3.000, 2.000-nya saya beliin bumbu 12. Apaan tuh bumbu 12? Cabai 6, bawang 6. Minyaknya dari mana? Kagak pakai minyak bang. Itu saya ambil genteng, saya taruh tabunan, saya lepet pakai daun pisang, jadi pepes oncom. Bujuk busut bagus aja kagak kena tai kucing di samparan. Oh. Ini bininya ngamalin akhlakul karimah. Ono tadi yang kaya, yang cakep, yang pinter, tapi akhlaknya bejat. Walaupun dia punya sifat kelebihan 3, tapi lantaran akhlaknya bejat, nih yang 3 hilang. Kayak ikan kembung dipucungin. Kalau ikan kembung kalau dipucungin kagak hitam kulitnya, ngerelak, kalis. Itu orang yang punya kegantengan, kecantikan, ilmu, harta, tapi tidak punya akhlakul karimah. Hilang tuh 3 kelebihan semuanya. Adapun orang yang kedua jelek, miskin, goblok, tapi akhlaknya bagus. 3 sifat kekurangan yang ada sama dia, ketutupan sama yang namanya akhlakul karimah. Ini introspeksi kita, sejauh mana kita mengamalkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Jadi suami ya jangan mentang-mentang suami loh, galak banget sama bininya. Lakinya lagi bikin jalak, bini pulang baik-baik nanya, bang lagi ngapain? Lakinya orang gak sholat, gak pernah zikir, gak pernah baca Quran, gak pernah kena air sembahyang. Begitu ditanya sama bininya panas, karena yang ada dalam hatinya setan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang penuh dengan kebiasaan. Walaupun hartanya banyak, memang hatinya Allah isi sama setan, itu rumah tangga kacau. Punya anak 3, yang satu budik, yang satu koreng, yang satu congek, yang satu maghrib belum pernah mandi, masih main di comberan. Punya bini kagak bisa dirawatin, maghrib masih demen buat nenangga.
gosip. Lakinya lagi bikin jalak pulang, bininya nanya baik-baik, bang lagi ngapain? Ya namanya bini nanya kan enak, baik banget. Ini kasar jawabnya. Emang lu kagak lihat biji mata lu endor? Gua lagi bikin jalak. Padahal bini kita kan ngomongnya udah baik, ya enggak? Di rumah kita subhanallah mau ngopi dibikinin kopi, mau makan mangga dikupasin, mau makan jeruk dibelain, mau makan disendokin. Ya ngomong yang baik loh sama istri kita. Jangan kayak orang ayam jago makan tawon, galak banget. Ya enggak? Baik banget bini kita, apalagi gerimis-gerimis nih pulang minta kita gerimis yang pada punya bini asal kita colek tadi udah menungging. Keturunan kucing apa? Biasa loh bini kita. Bininya nanya lagi, bang jalak bakal bikin apaan? Lah bakal nangkep ikan lah, masa nangkep lo? Bininya nanya lagi, bang ikan apaan emang bang kalau dapat? Banyak yang gabus, betok, lele, sepat siem, sepat tompel, kiwi-kiwi, lengkap, seruat. Bang kalau dapat gabus ikannya mau diapain bang? Gua mau pecah. Kata bininya, bang jangan dipecah mulu apa bang, sekali-kali dipindang. Orang kata gua mau pecah. Bang dipindang aja, gua mau pecah. Karena hatinya ada setan mulu. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum mu'ridun. Setan kolor hijau, kolor burik, kolor belang, kolor kunyit busuk itu akan punya kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang berpaling dari ingat Allah. Panas sampai saking keselnya main tangan, bininya dikepet pakai batu gigin, giginya rontok 3. Kepet pakai batu gigin, tapi berasa pakai batu gigin, ya enggak? Batu gigin. Atau orang Betawi jalan kaki, jalannya licin, pulang-pulang lewat sawah. Lelaki nggak pakai cincin, biasanya kurang wibawa. Jalan kaki, jalannya licin, pulang-pulang metik buni. Lelaki nggak pakai cincin, biasanya takut sama bini. Jalan kaki, jalannya licin, pulang-pulang metik gernuk. Lelaki nggak pakai cincin, tangan kayak tangan kunyuk. Kemarin Pak saya ceramah di Pelabuhan Jakarta Utara, saya pakai batuk namanya mustika anjing air. Itu personalia ngeliat batu saya mencilat, sekarnya udah jadi. Ustaz, batunya saya naksir, saya bayarin 300 juta. Saya kagak mau. Orang tangannya. Dikepet giginya rontok 3. Nangis kok kaukan melung-melung. Wah tuh bini ngadu mau bapaknya. Orang kontrakan pada lihat tetangganya habis batu pulang ngadu mau bapaknya. Ngapa lo? Oh abang Haji, saya muka saya dikepet pakai batu cincin rontok 3. Emang apa? Ikan gabus saya kan pengennya dipindang, dia pengennya dipecat. Dia marah-marah dikepet muka saya gigi rontok 3. Bapaknya nanya, emang ikan dari mana? Lah belum nyari. Satu kehidupan tanpa mengamalkan akhlak Nabi rusak semuanya kalian semua. Tapi betapa indahnya bila kita berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, mengamalkan perangai-perangai mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal kasih kehidupan yang thayyibah, yang sejahtera. Walaupun himpitan ekonomi, bapak lakinya tukang kue rangi, bininya kuling gosok, tinggalnya di tanah garapan. Tuh rumah kalau di tanah garapan gak ada yang cakep, orang dari triplek, asbesnya seng. Jangan kata hujan gede, kegerimisan aja tempias. Tapi subhanallah ngamalin akhlak Nabi. Bininya kona'ah, kagak ngerong-ngerong. Kalau bini ngerong-ngerong mulu, lakinya makin kurus, tuh badannya habis. Lakinya ngojek minta dibeliin mobil Avanza. Sekalian aja gua lu gadein.
Bagaimana kagak kuruk laki, bininya ngerong-rongan kerjanya bebujuran mulu. Lakinya makin kuruk, malam-malam pengen ditangkringin sama lakinya percis buat kayak cicak nangkring di beduk. Banyak rong-rongan. Ini ada orang tinggal di tanah garapan. Duit jarang-jarang megang, 20 ribuan jarang lihat. Itu 10 ribu ke bawah, duitnya yang dia lihat. Ngisi pulsa aja yang goceng macet banget. Ya enggak, para jamaah sekalian. Dia lihat si laki. Ngelihat bininya antingnya sebelah. Si bini ngelihat jam tangan lakinya, palanya doang, tali jamnya kagak ada. Lah kalau anting sebelah kan kagak dipakai. Emang jangkrik kakinya sebelah kipak. Ini antingnya sebelah, gini. Si laki kagak pakai ngomong sama bini, dia jual tuh pala jam tangannya buat beliin sebelah anting bininya. Yang penting bini gua bisa pakai anting. Ada jamaah sekalian. Bininya kagak pakai ngomong juga, dia jual antingnya yang sebelah bakal beliin anting tangannya. Nemu dua-duanya ngasih hadiah. Si bini ngasih tali jam, si laki ngasih anting sebelah. Walaupun himpitan ekonomi tidak menjadi halangan, kebahagiaan masih bisa diwujudkan kalian sekalian. Kalau kita benar-benar ngamalin akhlak Nabi. Yang terakhir para jamaah sekalian, introspeksi. Sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang ngaku umatnya Nabi, ogah ngamalin sunnah, bohong loh. Masukkan setan aku ngaku-ngaku doang. Ya enggak? Dalam sebuah syair dikatakan, lagi kelupaan nih, biasanya ingat. Wa man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yakun bi sunnatihi mustamsikan fahuwa kadhibu. Wa man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yakun bi sunnatihi mustamsikan fahuwa kadhibu. Siapa yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi tetapi enggak mau mengamalkan sunnah-sunnah beliau, maka ketahuilah dia adalah tukang tipu para jamaah sekalian. Ini jadi tolak ukur mahabbah kita kepada Nabi. Selain mengamalkan akhlak-akhlak mulia, juga mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang sungguh luar biasa, enggak ada satu ajaran apakah itu namanya, melainkan ajaran yang paling komprehensif adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Problematika umat, permasalahan kehidupan rutinitas apapun terjawab dalam Islam. Banyak ulama-ulama. Makanya itu adab-adab doa banyak banget. Doa masuk kamar mandi, keluar doa ngaca, doa mau keluar rumah, mau masuk ke rumah. Setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu ada doanya loh. Ini subhanallah. Mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Tuh kamar mandi basah. Kalau kaki kanan dulu udah jatuh. 2 minggu masuk rumah sakit bayar 13 juta. Kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ya enggak ada sunnah Nabi, ajaran Nabi. Begitu nongkrong gua diajarin kaki kanannya maju dikit, kaki kirinya dikebelakangin dikit, miringnya ke kiri. Sebab pencernaan kita dekatnya ke kiri, jadi ngeden dikit udah keluar. Hati-hati loh, kita belum waktunya keluar kita ngeden bisa melodor. Apalagi sunnah Nabi, ada doanya sebelum masuk, keluarnya ada doanya. Begitu masuk di dalam udah nongkrong, itu pala kita ditutupin pakai anduk, pakai apa begitu. Orang dulu berak ditubluk itu celana di dalam pala. Siapa yang nutup kepala waktu dia buang hajat, maka dia akan jauh dari yang namanya santet guna-guna. Tuh ajaran Nabi. Kalau kita masuk kamar mandi mau buang hajat, berak, kita tutupin pala kita. Nggak ada anduk pakai udungan, nggak ada udungan pakai apa, pakai kain
pakai helm juga boleh. Wow, tukang ojek berak. Termasuk hitam ini loh para jemaah sekalian. Yang kalau kita lihat hikmahnya banyak banget. Ini singkat aja ya. Yang pertama adalah apa? Hitam itu linnazarah, buat kebersihan. Orang kalau belum dihitan tuh kulup, masih ada kulupnya. Itu kalau dia kencing ngantong di situ ngendep tuh bakal penyakit yang luar biasa. Apalagi dia itu punya istri, dia dijima. Ya enggak? Pukulan bedugnya belum dirapiin tuh ujungnya. Waduh, bisa kena penyakit kanker loh. Orang kayak kencing itu luar biasa. Kita berak, kita kencing itu kloset sampai pada berkerak. Pagi yang makan jengkol mulu, baunya tuh 12 setan. Abang-abangan tuh bau. Cuma sekalian kebersihan. Makanya nggak ada penyakit-penyakit berat di alam dunia ini, melainkan penyakit-penyakit itu ada pada daerah orang-orang yang tidak berhitan. Hikmah yang selanjutnya adalah para jemaah sekalian, selain membersihkan adalah tahsinul khilqah, membaguskan bentuknya. Orang kalau dihitan barangnya jadi bagus, kalau belum dihitan kayak jantung pisang, kalau dia udah dihitan kayak pala jamur. Jangan dipikirin. Orang kalau udah dihitan tuh itu ke situ sampai hikmah yang dibawa Nabi. Lagian kalau bukan wahyu itu Nabi Ibrahim subhanallah nggak sampai loh otak manusia, akal manusia ke situ. Kali iseng-iseng ditarik-tarik baru dihajar pakai kampak beger. Enggak loh, adanya wahyu. Selain kebersihan, selain membaguskan bentuk yang kagak kalah hebat. Apa tentang kita? Taqwiyatus syahwat, menguatkan syahwatnya. Kenapa? Kalau dia ketutup, ini sensitifnya berkurang. Sebab bagian yang ada di tubuh kita, bagian kemaluan kita ini, yang namanya hasapah ini bagian yang sangat-sangat sensitif. Makanya bentuknya ujungnya beda. Itu kalau dia masuk ke dalam vagina istrinya, ya enggak? Itu subhanallah bentuknya begitu, bukan kayak gagang sapu bukan, tapi bentuknya begitu, menonjok kepada bagian-bagian sensitif daerah perempuan. Nah itu disuruh buang. Kenapa? Perempuan kagak bakal ngerasain kelezatan. Kenapa? Orang makan pisang kulitnya belum dibuang. Bagaimana? Pisang makan kulit-kulitnya. Jamaah sekalian, kalau kulitnya kagak dipotong tuh keluar masuk, itu lelaki tidak mendapatkan kenikmatan yang sempurna karena masih ada kulitnya. Dan karena dia ada bagian-bagian yang ada di kulit itu kan bagian yang paling sensitif di sini nih. Makanya kita kalau pakai obat kuat hajar jahanam itu bagian bawahnya aja, beda semuanya. Lo panas ukurannya di kulkas. Bagian bawahnya doang toh. Ini bagian yang sensitif para jemaah. Bagian yang sensitif. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pengen mindo, habis jima, pengen jima lagi, marratan tsaniyah, maka orang itu cukup cebokin barangnya wudu. Itu kalau tadinya lemas, ya enggak? Itu pisang udah jadi tape, lemas. Maka cucilah. Begitu udah dicuci, asal ditempelin dikit, udah bangun lagi. Luar biasa. Ini yang dikata taqwiyatus syahwat. Makanya itu kenikmatan seksual bukan diukur dari gedenya, bukan loh. Pokoknya perempuan bini kita kalau orang bener kagak macem-macem mikirin ke situ, gede kecil ditelan semua. Apalagi kalau janda, bujuk busut, legelas dagang aja ditolongin masuk. Ini luar biasa. Hikmah daripada hitan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menjalankan thariqah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ardah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, para jamaah jangan pada laporan sama polisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.